siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari langit, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada yang namanya prinsip umum. Dan prinsip umum itu ya biasanya bagaimana? Tidak berlaku untuk segala kondisi, karena ada namanya juga kondisi-kondisi tertentu atau prinsip khusus atau pengecualian. Jadi prinsip umumnya itu seperti ini. Kalau ada dua orang melakukan sebuah perjanjian, maka ketika salah satu pihak itu melanggar perjanjian, maka pihak yang lain tidak punya kewajiban untuk meneruskan perjanjian itu atau terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. Itu prinsip umum sekali lagi. Jadi tidak bisa diterapkan di semua kondisi. Ya, umumnya seperti itu. Jadi kalau satu melanggar, maka pihak yang lain tidak punya kewajiban untuk meneruskan perjanjian itu.
Hal ini tidak berlaku dengan Allah. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi bagaimana ketika bangsa Israel melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan. Sebetulnya kalau kita pakai prinsip umum, Tuhan kan juga tidak punya keterikatan lagi dengan manusia, dengan bangsa Israel. Tetapi kita mendengar tadi bagaimana kemudian perjanjian yang telah rusak itu karena dilanggar manusia, dilanggar oleh bangsa Israel, itu diperbaharui oleh Tuhan. Pertanyaannya kan kemudian kenapa? Kok Tuhan mau memperbaharui? Gitu. Demikian juga prinsip khusus, ini khusus ya, bukan yang umum tadi. Itu berlaku juga dengan perkawinan Katolik. Kalau prinsip umumnya satu melanggar perjanjian kan yang harusnya pihak lain tidak terikat. Tapi tidak. Karena kita belajar dari Allah yang kita miliki. Ya. Allah yang kalau Anda perhatikan minggu lalu, itu ada ungkapan yang menarik, yang boleh dikatakan sebagai sumber sukacita kita. Maka kita minggu lalu kan merayakan hari Minggu Letare, Minggu Sukacita. Ya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengutus putra tunggalnya ke dunia, bukan untuk menghakimi, ya, tetapi untuk menyelamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa dia memperbaharui terus-menerus perjanjian? Ketika manusia melanggar, ketika manusia berbuat dosa, justru inisiatif dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Gambarannya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa setelah diusir dari Taman Eden. Allah itu apa ya, bahasa Indonesianya ngintili itu apa? Apa Pak? Mengikuti, mengekori, ya kira-kira seperti itulah, Anda tahu maksudnya. Jadi ikut dengan diam-diam atau dengan terus terang, Allah itu mengikuti perjalanan manusia. Dia tidak membiarkan manusia sudah diusir, hilang-hilangan manusia. Karena kan ada yang kadang-kadang dalam sebuah keluarga itu ya sudahlah, nek ngusir anak itu hilang-hilangan lah wis elang siji ndak apa-apa. Tapi tidak. Dengan berbagai cara. Ya. Itu kan refleksinya kitab suci juga. Dengan berbagai cara Allah mengutus nabinya. Sampai kemudian puncaknya adalah ketika Yesus sendiri datang ke dunia. Ya. Dia sungguh-sungguh tanda cinta kasih Allah kepada umat manusia. Dan itu, Yesus itu yang menjadi tanda cinta Allah itu menarik perhatian dari beberapa orang. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan beberapa orang Yunani datang kepada Filipus yang berasal dari Betsaida dan di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ya. Bisa jadi mereka sudah melihat ya, apa yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia bersabda, bagaimana dia membuat mujizat, itu menarik sudah. Mereka ingin mengenal lebih jauh. Siapa Yesus ini? Sebetulnya strukturnya sama seperti minggu lalu, di mana Nikodemus juga datang kepada Yesus untuk mengenal dia lebih jauh. Ya, siapa dia?
Dan yang kita dengar dalam Injil hari ini adalah Yesus menampilkan dirinya sebagai Dia yang harus menderita. Penderitaan Yesus itu di samping untuk menyelamatkan manusia adalah juga cara Dia untuk taat kepada kehendak Bapa. Yaitu kita dengar tadi. Ya. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Menarik, justru pemuliaan Yesus itu terjadi lewat peristiwa salib. Sesuatu yang bisa jadi tidak mudah untuk dipahami. Orang mulia kok salib, orang mulia kok menderita. Ya. Kalau ini ngomong prinsip umum lagi. Manusia itu tidak, atau kalau bisa, tidak mengalami apa yang namanya penderitaan. Upayanya, jerih payahnya, itu dilakukan supaya tidak menderita. Ya, tidak menderita. Supaya hidupnya lebih enak dan sebagainya. Tapi justru kita hari ini ditawari dan diajak untuk merenungkan misteri penderitaan. Memang yang namanya misteri itu kan sesuatu yang tidak tampak nyata. Jadi samar-samar itu misteri, misterion. Itu sama sebetulnya, misteri artinya sama dengan sakramentum. Itu beda bahasa aja. Misterion dan sakramentum. Jadi samar-samar nampak. Itu kan justru yang menarik tuh. Sing kelihatan nyata itu kan ya sudah kelihatan. Tapi yang masih samar-samar, untup-untup, diintip, itu kan menarik. Maka kenapa orang ngintip itu karena yang diintip itu pasti menarik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita diajak untuk masuk dalam permenungan yang lebih mendalam tentang siapa Kristus lewat peristiwa penderitaannya, tapi kita juga diajak untuk melihat dan memaknai apa arti penderitaan juga dalam hidup kita. Ya. Kenapa ada penderitaan? Ya. Saya yang tiap minggu ke gereja, rajin ke gereja, taat kepada Tuhan, justru hidupnya biasa-biasa saja. Sementara orang yang korupsi dan sebagainya, hidupnya lebih enak. Hal-hal yang seperti itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa? Kenapa orang benar harus menderita? Itu kan refleksi Ayub. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya tidak mudah untuk sampai pada pemahaman kenapa Allah menderita, kenapa saya menderita, kenapa kita menderita. Justru itulah misterinya. Ya. Syukur-syukur ya, kita bisa sampai pada permenungan. Memang pada saat menderita, pada saat mengalami kesulitan, kita seolah-olah ya tidak ada yang menemani, Allah begitu jauh dan sebagainya. Tapi justru kita diharapkan sampai pada permenungan, ketika saya menderita, saya ditemani, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Yesus menjadi contoh bagaimana penderitaan itu dimaknai. Penderitaan bukanlah sekedar penderitaan, tapi penderitaan
Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita manusia. Orang sakit juga, bukan melulu masalah sakitnya, tapi ketika seseorang sakit, orang juga diajak atau diminta, atau syukur-syukurlah bisa sampai pada permenungan mempersatukan sakitnya dengan penderitaan Kristus. Ya. Itu semua jadi refleksi itu biasanya terjadi kalau sudah kita punya jarak waktu dengan sebuah penderitaan atau kesulitan. Kalau kita tadi pada saat mengalami, mungkin kita tidak sampai pada permenungan itu. Tapi setelah sekian waktu, semoga permenungan itu bisa kita temukan. Saya mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri. Saya dikuatkan oleh Tuhan Yesus ketika mengalami kesulitan.